Konon, pada zaman dulu telah terjadi sebuah peperangan besar yang berlangsung di daerah yang bernama Kurukshetra. Makanya perang ini dikenal dengan nama Perang Kurukshetra, atau kalau di versi pewayangan Indonesia disebut Perang Bharatayuda. Bharatayuda sendiri artinya perang keturunan Bharata. Soal kapan terjadinya peperangan besar ini masih jadi perdebatan. Ada yang nyebutin kalau perang besar ini tuh terjadi sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Ada juga yang bilang kalau perang ini terjadi sekitar 900 tahun sebelum Masehi. Yang jelas perang ini adalah perang antara kubu Pandawa dan Kurawa. Peristiwa perang ini ditulis secara detail oleh seorang tokoh bernama Kresna Dwaipayana Vyasa pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, dan kemudian dikenal dengan nama Epik Mahabharata. Cerita ini kita awali dari Prabu Santanu, seorang raja kerajaan Kuru yang ibu kotanya terletak di Hastinapura. Kerajaan Kuru adalah salah satu kerajaan yang ada di India Utara yang berdiri pada periode Weda. Periode Weda ini sekitar 1500 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Prabu Santanu nikahin Dewi Gangga yang saat itu dikutuk untuk turun ke dunia. Mereka ketemu di pinggir sungai dan kemudian saling jatuh cinta. Dalam sumber lain disebutin kalau pernikahan Prabu Santanu sama Dewi Gangga menghasilkan 7 anak, tapi ditenggelamkan ke laut oleh Dewi Gangga karena anaknya itu terkena kutukan. Lalu lahirlah anak ke-8 yang kebetulan bisa diselamatkan sama Prabu Santanu. Anak ke-8 itu bernama Dewa Brata yang lebih terkenal dengan sebutan Bisma. Gak lama kemudian Dewi Gangga dan Prabu Santanu pisah karena Prabu Santanu dikatakan melanggar janji pernikahan. Beberapa tahun kemudian Prabu Santanu ketemu dan jatuh cinta sama Satyawati, terus mau menikahin dia. Ayahnya Satyawati kasih syarat kalau misalnya mau nikahin anak gue nih, maka yang jadi pewaris kerajaan harus dari keturunan Satyawati. Padahal kan Prabu Santanu udah punya anak yang tadi tuh, si Bisma. Tapi demi kebahagiaan sang ayah, Bisma ini legowo dan berjanji akan melepaskan haknya sebagai pewaris kerajaan dan gak akan nikah supaya gak terjadi perang saudara nantinya dari keturunannya. Prabu Santanu kemudian nikah lah ya kan sama Satyawati dan punya 2 orang putra, Citranggada dan Wicitrawirya. Mereka berdua ini yang kemudian jadi pewaris kerajaan sepeninggal Prabu Santanu. Tapi sayangnya mereka berdua kemudian meninggal sebelum menghasilkan keturunan alias childless. Akhirnya ada kekosongan kekuasaan karena satu-satunya keturunan Prabu Santanu yang hidup adalah Bisma yang udah janji gak bakalan jadi raja. Satyawati kemudian nyari cara gimana garis keturunannya ini bisa lanjut dan jadi penguasa. Nah, sebelumnya si Wicitrawirya ini udah sempat nikah dan punya 2 istri sebelum dia meninggal yang bernama Ambika dan Ambalika. Sang ibu Satyawati kemudian minta tolong ke seorang resi bernama Vyasa yang kemudian berperan sebagai ayah pengganti dan berhubungan dengan kedua istri Wicitrawirya. Praktek tradisi ini udah biasa sih pada zaman itu. Jadi jangan berpikir aneh-aneh ya. Praktek ini dinamakan niyoga. Bisa kalian cari di Google kalau penasaran. FYI, Vyasa ini ternyata adalah anak dari Satyawati dan pernikahannya terdahulu sebelum nikah sama Prabu Santanu. Dan seluruh puisi Mahabharata ini disusun oleh Vyasa yang kemudian dituliskan oleh Ganesha. Jadi kisah Mahabharata ini berasal dari resi Vyasa atau Kresna Dwaipayana Vyasa. Nah, ternyata rencana Satyawati berhasil. Dari hasil hubungan Vyasa dengan Ambika, lahirlah seorang anak bernama Dhritarashtra. Tapi anak ini mengalami kebutaan. Lalu dari hubungan Vyasa dengan Ambalika, lahirlah Pandu. Seharusnya yang jadi pewaris kerajaan itu Dhritarashtra. Tapi karena dia tunanetra, tahta kerajaan kemudian beralih ke Pandu. Nah, suatu hari Raja Pandu lagi berburu. Kemudian dia lihat 2 ekor rusa yang lagi berhubungan. Nah, dia pun manah salah satu rusa itu. Dan ternyata itu rusa bukan sembarang rusa, tapi seorang resi atau orang suci yang berubah bentuk jadi rusa. Sebelum resi ini meninggal, dia pun ngutuk Pandu. Kutukannya itu adalah jika Pandu melakukan hubungan seksual, maka dia bakalan meninggal. Dan gara-gara kutukan itu, Pandu mutusin mengasingkan diri di hutan dan kemudian menyerahkan urusan kerajaan kepada kakaknya yang buta, Dhritarashtra. Kemudian Pandu dan kedua istrinya menjadi pertapa.
Nah, Pandu kan punya 2 istri nih. Yang pertama bernama Kunti, yang satunya lagi namanya Madri. Kunti ini gak putus asa. Dia mohon kepada dewa, gimana caranya supaya mereka bisa punya anak tanpa Pandu meninggal gara-gara kutukan itu. Akhirnya para dewa setuju bantuin Kunti. Kunti kemudian hamil dan menghasilkan 3 putra tanpa harus berhubungan badan sama Pandu. Anak pertama bernama Yudhistira, yang merupakan anak dari Dewa Yama. Anak kedua bernama Bima, yang merupakan anak dari Dewa Bayu, Dewa Angin. Dan ketiga bernama Arjuna, anak dari Dewa Indra, Dewa Petir, dan Raja Kayangan. Yang kalau di mitologi Yunani lebih mirip ke Zeus. Nah, para dewa nggak cuma bantuin Kunti, tapi juga bantu istri kedua, yaitu Madri. Dari Madri lahirlah si kembar Nakula dan Sadewa, yang merupakan anak dari Dewa Aswin, yaitu dewa kembar yang dikenal sebagai dewa pengobatan alias dokternya para dewa. Kelima anak yang lahir dari kedua istri Pandu ini kemudian dikenal dengan sebutan Pandawa. Saudara Pandu yang buta, Drestarastra, kemudian punya anak juga dari istrinya yang bernama Gandari. Gak tanggung-tanggung loh, anaknya Drestarastra berjumlah 100 orang putra dan 1 putri yang dikenal dengan sebutan Kurawa. Anak pertama mereka sekaligus yang tertua itu bernama Duryodhana atau Suyodhana. Jadi kedua saudara Pandu dan Drestarastra ini akhirnya masing-masing udah punya anak nih. Kalau ada ungkapan banyak anak banyak rejeki, di sini yang terjadi malah sebaliknya. Banyak anak bisa nimbulin perang besar. Nah, kembali ke Pandu. Jadi suatu hari Pandu ini lupa dan kebablasan berhubungan badan sama Madri, si istri kedua. Kutukan itu pun jadi kenyataan dan Pandu meninggal. Saat jenazah Pandu dibakar, Madri kemudian malah menceburkan dirinya ke api kremasi. Nah, mereka berdua akhirnya meninggal. Lalu kelima Pandawa dan Kunti kemudian balik lagi ke ibu kota kerajaan, Hastinapura. Kedatangan para Pandawa ke lingkungan istana ini tuh bikin heboh. Soalnya kan Drestarastra ini cuma dianggap raja sementara gara-gara Pandu mengasingkan diri di hutan. Lagi pula undang-undang kerajaan melarang orang yang, mohon maaf nih, buta untuk menjadi raja. Tapi tadi Pandu sudah memerintahkan Drestarastra untuk ambil alih kerajaan, jadinya dia bisa jadi raja sementara. Berarti yang berhak jadi raja sekarang itu Yudhistira, karena dia keturunan Pandu dan sebagai pangeran tertua dari dinasti. Tapi karena Yudhistira masih muda, makanya Drestarastra yang jadi raja sementara. Yudhistira kemudian menjadi putra mahkota dan pewaris kerajaan. Para Korawa ini nggak setuju ternyata, soalnya kan yang jadi raja sekarang itu bapaknya mereka. Jadi menurut mereka, putra tertua Kurawa yang bernama Duryodhana inilah yang berhak jadi pewaris kerajaan. Dari sinilah perselisihan antara Pandawa dan Kurawa dimulai. Disebutin kalau Duryodhana ini kemudian selalu menggunakan rencana licik buat nyingkirin para Pandawa. Misalnya, pas Kunti dan para Pandawa diajak liburan ke Waranawata. Di sana mereka nginep di istana bernama Laksagreha yang disediakan sama Duryodhana. Nah, rencananya itu pas Pandawa lagi pada tidur, istana itu bakal dibakar supaya mereka meninggal di dalam. Tapi rencana itu ketahuan. Pandawa dan Kunti berhasil lari ke hutan lewat terowongan tersembunyi. Saat di hutan, mereka kemudian ketemu sama raksasa Hidimba dan membunuhnya. Kalau Bima kemudian nikahin Arindi yang merupakan seorang raksasa dan lahirlah Gatotkaca. Setelah Pandawa dan Kunti lewatin hutan, mereka kemudian menuju ke kerajaan Pancala yang kemudian lagi diadain sayembara buat memperebutkan Draupadi yang merupakan seorang putri raja. Lalu salah satu Pandawa yang bernama Arjuna ikut dalam sayembara itu dan menang. Mereka kemudian pulang dan kasih tahu kalau mereka datang bawa hasil meminta-minta. Kunti kemudian berpesan kalau hasilnya tuh harus dibagi rata. Nah, Kunti ini nggak tahu kalau para Pandawa juga bawa Draupadi, sang putri kerajaan. Dan akhirnya Pandawa ngikutin pesan ibu mereka. Dan Draupadi akhirnya menikahi kelima Pandawa supaya adil. Setelah pernikahan itu, Pandawa kemudian balik lagi ke istana Hastinapura. Dan supaya Korawa dan Pandawa ini nggak saling bermusuhan, akhirnya diputusin kalau kerajaan Kuru dibagi jadi 2. Kurawa memerintah kerajaan Kuru Pusat dengan ibu kota Hastinapura, sedangkan Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprasta.
Nah, mungkin kalian mikir nih, seharusnya permasalahan keduanya tuh udah selesai karena masing-masing udah punya kerajaan sendiri. Tapi Duryodhana nggak puas sampai di situ. Akhirnya Duryodhana ngundang Yudhishthira buat main permainan dadu. Permainan ini ada taruhannya, tapi tentu aja ini bukan permainan dadu pada umumnya. Yudhishthira udah disetting buat kalah dalam permainan ini. Dan karena Yudhishthira semakin kehabisan bahan buat dipertaruhkan, akhirnya dia pun mempertaruhkan kerajaannya, saudaranya, sampai istrinya, Draupadi. Biar gimana pun Yudhishthira kan akhirnya kalah. Ya udah, kerajaannya, saudaranya, Draupadi, kemudian jadi milik Duryodhana. Lalu Duryodhana pengen mempermalukan Pandawa dan Draupadi dengan cara nyuruh mereka buka baju di depan umum. Tapi Draupadi nolak dan akhirnya Duryodhana marah sambil narik paksa pakaiannya Draupadi. Untung aja kemudian Draupadi ditolong sama Sri Krishna. Dan melihat istrinya diperlakukan kayak gitu, Bima kemudian bersumpah akan membunuh para Korawa. Drastarastra, ayah para Korawa, kemudian ngelihat ada pertanda buruk yang akan muncul di Hastinapura. Jadi dia kemudian merintahin buat ngembaliin semua harta yang udah dipertaruhkan Yudhishthira. Duryodhana yang kecewa karena hartanya Yudhishthira dikembalikan, kemudian menantang Yudhishthira buat ngelakuin permainan dadu yang kedua kalinya. Tapi kali ini taruhannya bukan harta, tapi yang kalah harus mengasingkan diri di hutan selama 12 tahun, ditambah masa penyamaran selama setahun. Kemudian habis itu baru bisa balik lagi ke kerajaannya. Kalau penyamarannya terbongkar sebelum genap setahun, maka harus diulang lagi dari awal, yaitu mengasingkan diri di hutan selama 12 tahun. Dan singkat cerita, Yudhishthira kalah lagi, dan akhirnya dia pun mengasingkan diri di hutan. Selama 12 tahun itu ada banyak banget kejadian yang dialami sama Pandawa, yang diceritain dalam kitab Wanaparwa. Oke, singkat cerita, setelah selesai pengasingan 12 tahun itu, Pandawa kemudian harus melalui masa penyamaran setahun lagi. Dan seperti tadi yang disebutin, mereka nggak boleh ketahuan, dan kalau ketahuan harus ngulang lagi yang 12 tahun itu. Pandawa kemudian milih hidup menyamar di kerajaan Matsya. Di sana Pandawa ini nyamar dengan berbagai macam profesi. Kayak ada yang nyamar jadi pengurus kuda, juru masak, ahli agama, dan lain-lain. Saat masa penyamaran itu hampir genap setahun, pasukan Kuru yang dipimpin Duryodhana ternyata menginvasi Matsya. Karena Duryodhana dengar kalau Pandawa tuh ada di situ. Singkat cerita lagi, Arjuna kemudian menampakkan diri di hadapan prajurit Kuru setelah berakhir masa penyamarannya dan menggagalkan invasi pasukan Kuru di kerajaan Matsya. Setelah itu Pandawa balik lagi ke Hastinapura dan berusaha ngambil alih Indraprastha yang dikuasain sementara sama Duryodhana selama mereka mengasingkan diri. Tapi ternyata Duryodhana tetap nggak ngaku kalau Pandawa udah menyelesaikan perjanjian 13 tahun itu. Orang-orang di kerajaan juga mencoba mendamaikan dua kubu ini, tapi nggak ada hasil. Bahkan, Sri Krishna udah berusaha buat damaikan Korawa dan Pandawa. Itu juga nggak berhasil. Akhirnya nggak ada pilihan lain selain jalan peperangan. Dan mungkin ini udah jalannya. Dan perang ini memang harus kejadian sih menurut aku. Ya nggak menurut aku sih. Ya memang. Terjadinya perang Bharatayuddha Kurukshetra. Tadi kan dijelasin kalau perseteruan antara Korawa dan Pandawa ini tuh memang harus berujung perang. Dan para dewata ternyata udah tahu akan hal ini karena sudah tertulis dalam kitab Jitabsara. Nah, sebelum perang dimulai, Korawa dan Pandawa kemudian masing-masing pada nyari sekutu. Dari pihak Pandawa, mereka dapat bantuan pasukan dari 7 kerajaan dan Laskar Narayana pimpinan Satyaki dari kaum Yadawa. Para kesatria besar dari Pancala juga memihak Pandawa. Pandawa juga memperoleh bantuan berupa pasukan raksasa yang dipimpin Gatotkaca, serta pasukan naga yang dipimpin Irawan. Pandawa memilih Drestadyumna sebagai panglima, sementara Kresna sebagai ahli strategi yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Kalau di pihak Korawa, Duryodhana mohon Bhisma buat memimpin pasukannya. Sementara Sangkuni ditunjuk sebagai ahli strategi yang terlibat langsung dalam pertempuran. Selain itu, ksatria yang turut membantu Korawa itu ada Guru Krepa, Purohita Hastinapura, Kertawarma dari Yadawa, Panglima Laskar Narayana, Salya, Raja Madra, Bahlika, Raja Bahlika, dan Burisrawa, Uluka dari Gandhara, Susarma dari Trigarta,
Prayatbala dari Kosala, Sudaksina dari Kamboja, Bagadatta dari Pragjyotisha, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang mau tahu seberapa besar perang ini, jadi pasukan yang ikut dalam perang ini berjumlah 18 Aksawinis, di mana 7 Aksawinis di pihak Pandawa dan 11 Aksawinis di pihak Korawa. Aksawini adalah formasi perang, di mana satu Aksawini itu terdiri dari 21.870 kereta, ditambah 21.870 gajah, ditambah 65.610 kuda, dan ditambah 109.350 prajurit. Nah, itu cuma satu. Gimana kalau 18 Aksawini? Kebayangkan besarnya kayak gimana? Perang Baratayuda ini kemudian dimulai dengan pengangkatan masing-masing pimpinan perang. Pihak Pandawa ngangkat Resi Seta sebagai pimpinan perang dengan Arya Utara sebagai pendamping di sayap kanan dan Arya Wratsangka di sayap kiri. Sementara pihak Kurawa mendaulat Bisma, Resi Bisma sebagai panglima perang dengan Pandita Drona dan Prabu Salya, Raja Kerajaan Mandaraka sebagai pendampingnya. Dan kemudian perang pun dimulai. Perang Baratayuda ini memakan waktu 18 hari lamanya, di mana ada banyak banget korban yang berjatuhan. Di awal pertarungan, Resi Seta yang merupakan pemimpin perang Pandawa tewas di tangan Bisma, pemimpin perang Korawa. Lalu Bisma juga tewas setelah Kresna mengirim Dewi Warasrikandi buat ngelawan Bisma. Adipati Karna yang punya senjata Kunta Wijayadanu yang rencana awalnya untuk melawan Arjuna kemudian terdesak oleh Gatotkaca dan dia pun pakai senjata itu buat nyerang Gatotkaca. Gatotkaca kemudian tewas, tapi dia sempat menjatuhkan diri ke kereta dan menewaskan banyak pasukan Korawa. Karena kemudian berhadapan dengan Arjuna dan kalah. Lalu perang diakhiri dengan duel antara Duryodhana melawan Bima yang kemudian dimenangkan Bima. Di akhir pertarungan itu ada banyak banget korban tewas dan cuman tersisa 10 kesatria yang bertahan hidup, yaitu kelima Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula Sadewa, Yuyutsu, dan Satyaki. Kalau dari pihak Korawa itu ada Aswatthama, Krepa, dan Kertawarma. Yudhistira menjadi raja dan akhir dari kisah Mahabharata.